peristiwa supranatural terjadi di tengah bencana Yogyakarta 27 Mei lalu. Bagaimana Ripto bisa terlempar sejauh 15 meter sebelum reruntuhan rumah menimpa dirinya? Dan bagaimana Friska dan Tabita bisa bertahan selama 2 jam dalam timbunan reruntuhan rumah mereka? Saksikan kisah menakjubkan ini malam ini hanya di Solusi. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menemui Anda malam ini. Pemirsa, peristiwa bencana gempa bumi yang melanda daerah Jawa Tengah bulan Mei lalu menyisakan duka bagi kita semua, namun juga meninggalkan berbagai cerita haru. Pemirsa, malam ini kisah orang-orang yang selamat secara ajaib dari amukan gempa akan segera kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan sebelumnya, kita simak dulu beragam reaksi dari para korban gempa bumi di Yogyakarta sesaat setelah bencana itu menimpa mereka. Takut, saya kan, rumah saya kan gini-gini Bu. Terus anak saya kemana saya nggak tahu. Saya angkat sini, saya mau lari keluar, udah roboh sini. Kaget karena sebelumnya kan seperti Merapi kan pernah diberitakan meletus. Saya kan pusing ya, terus saya itu astagfirullahaladzim, terus saya keluar di itu belakang itu. Wabar setiap kali saya ketiban itu saya bilang begini terus Menyebut nama Yesus karena saya tahu hanya Yesus yang bisa menolong kami. Jatuh bangun mau keluar sampai sini rumah roboh sini. Terus saya lari sana ketutup almari. Rumah saya roboh. Terus anak saya kan yang gorengi di sini itu kan teriak-teriak, Bu, Mbak itu kamu duduk aja jangan lari-lari. Saya kan bingung Bu, aku harus kemana, anak saya kemana gitu loh. Gusti Allah nyuwun kuat bilang gitu. Kok ada benturan kayak gini itu ada apa, saya dosa apa gitu. Manusia nggak akan pernah mau tahu, tapi mungkin dengan ini Tuhan memberikan peringatan kepada manusia. Ini bagaimana gitu, sedang cari uang susah, malah seperti ini gitu. Harapan saya ya mintalah bantuan sebisa-bisanya gitu loh, biar saya itu rumah bisa berdiri walaupun nggak seperti ini gitu loh. Saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan dengan keluarga saya. Saya berharap keadaan seperti ini cepat kembali. Ya, harap saya kan dibantu pemerintah gitu. Rumah saya kan kayak gini, terus saya itu udah sendiri, anak saya kan 3. Saya cari naskah sendiri untuk anak saya, cucu saya 1 gitu. Biar itu pemerintah itu biar cepet-cepet bantu saya, biar perhatian sama saya gitu. Memang bencana itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Ya, dan lo nggak, Lev, ternyata setelah 40 hari pasca bencana ini ya, di Jogja itu diadakan selain ritual budaya, tahlil akbar, kemudian juga ada lampar ratri itu, dan ternyata mereka melakukan itu semuanya untuk mengintrospeksi. Lewat kejadian yang ada, mereka mengintrospeksi diri sendiri ya, dan itu baik sekali. Pemirsa, tidak semua orang bisa menerima dengan lapang dada ketika sesuatu yang berharga yang dimiliki musnah atau lenyap seketika dari hadapan kita, seperti yang dialami keluarga Bapak Rusdi dan Tugiem istrinya. Seluruh harta benda dan rumah mereka musnah akibat gempa. Seperti apa reaksi mereka? Simak kisahnya berikut ini. Beginilah keadaan rumah Rusdi setelah diguncang gempa pada 27 Mei 2006 lalu. Tak ada lagi sisa bangunan yang berdiri, semuanya runtuh dan rata dengan tanah. Saat gempa mengguncang,
Rusdi dan istrinya Tugiem masih berada di dalam rumahnya. Usianya yang semakin senja seolah membatasi Rusdi untuk menghindar dari amukan gempa dan reruntuhan puing bangunan rumahnya. Awalnya itu pada waktu itu jam 6 Pak, saya di sumur sana. Itu tuh ada suara apa? Bentukan gong itu tuh sebelum itu naik, saya terasa sekali naik itu. Wah itu, saya betul itu saya lari keluar. Saya juga keluar, tapi saya keluar dari sana lari sampai di sini itu sudah genteng sudah turun. Wantem kepala saya terus saya bilang, Tuhan lindungi aku Tuhan, selamatkan aku saya begini. Cuma genteng-genteng yang kena, lainnya enggak. Terus ada suara yang terakhir itu bilang gelap sekali. Saya nggak bisa melihat apa-apa. Setelah beberapa menit itu terang, setelah itu saya keluar. Setelah lolos dari timpahan reruntuhan bangunan rumahnya, Rusdi pun bergegas hendak menolong tetangganya yang masih terkurung oleh reruntuhan puing bangunan rumah mereka. Pada waktu itu saya terus lari ke sini tuh ada tetangga yang datang. Wah di sana belum kelihatan. Kita cari, tahu-tahu jemaat kita Mbah Darso itu sama istrinya, sama anaknya bertiga itu di jalan gini tertutup dinding dari kiri dan kanan bertiga. Kita cari sudah meninggal. Rusdi sendiri kehilangan 4 buah rumah. Yang berdiri cuma 1, yang masih berdiri tapi sudah retak-retak. Puluhan ekor ayam peliharaan Rusdi dan Tugiem yang siap dijual sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari juga mati karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ayamnya sudah banyak sekali Kami ketinggian. Ayamnya juga Terus saya sembelih. kami serahkan kepada desa-desa untuk makan. Bagi Rusdi dan Tugiem, harta bukanlah segalanya. Karena harta dan harapan mereka yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus yang selalu memberi mereka hidup dan kekuatan, seperti diungkapkan Tugiem, istri Rusdi. Sudah mah, tidak punya apa-apa ya sudah, tidak bisa buat rumah ya sudah, nanti buat tenda saja, tapi punya Tuhan gitu. Saya kalau ingat itu Pak, saya apa? Biar diberi umur panjang gitu. Saya kalau kelihatan apa itu, lihat bubong-bubong itu sudah saya ngeri sekali. Tapi saya masih berterima kasih kepada Tuhan masih diberi hidup. Saya tidak susah, tidak apa-apa. Seorang yang sudah lanjut usia tapi masih dipeliharakan Tuhan. Itu saya berterima kasih pada Tuhan. Dan dari detik-detik ini saya selalu akan dekat sama Tuhan untuk supaya Tuhan selalu memberitahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya kita kan nggak tahu. Kita orang punya rencana harus begini, kita bekerja keras untuk ini itu, ternyata Tuhan menghendaki lain. Ini mungkin Tuhan ada hikmah yang lain yang akan diberikan kepada saya. Jadi saya sendiri tinggal saya serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan saya kekuatan dan kesehatan. Dulu saya dilahirkan di dunia tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati, saya sudah puas dengan demikian. Bapak ini luar biasa, Monty. Walaupun sudah kehilangan 4 rumahnya, bahkan puluhan ayamnya, tapi saya melihat ada sukacita, ya, penuh dengan ucapan syukur. Ya, dan di situ terlihat karakter seseorang itu bisa terlihat waktu dia menghadapi masalah, waktu menghadapi persoalan, seperti odol itu loh. Waktu ditekan, yang keluar adalah odol, ya. Orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, waktu mengalami tekanan, yang keluar adalah ucapan syukur. Ya. Terima kasih kepada Tuhan, ya. Nah, pemirsa, keluarga Ripto mengalami keajaiban yang luar biasa ketika gempa merobohkan rumah mereka. Sesungguhnya apa yang dialami keluarga Ripto? Berikut liputannya. Ripto juga adalah salah satu korban keganasan gempa 27 Mei lalu. Rumah Ketua RT Dusun Cabaan, Klaten ini rata dengan tanah, dan tak satupun bangunan atau harta yang tersisa. Pertamanya terjadi pada waktu itu saya ada setelah berdoa saya keluar ada di teras muka saya mendengar suara gemuruh. Ini rumah ini sudah rubuh total. Pada waktu rubuh saya mencari istri saya, mencari anak saya. Saya jatuh itu keruntuhan itu. Nah, ya di sini deh. Di sini itu. Terus saya tuh ya ini sudah bercucuran darah gitu. Saya pas ada di dalam kamar ya. Di kamarnya di sini, kamar sini. Anak saya masih dalam kamar terkunci,
Ternyata anak saya selamat dan tidak ada luka sedikit pun anak saya. Istri saya pada waktu itu saya mendengar jeritan Tuhan Yesus gitu, jadi masih di sini. Saya tuh berteriak-teriak, tolong Yesus beberapa kali, tolong Tuhan Yesus, tolong. Ripto sendiri mengalami hal yang ajaib dan luar biasa. Di tengah guncangan gempa, tiba-tiba ia terlempar dari teras rumahnya ke sebuah pohon pisang yang berada di seberang rumahnya yang berjarak kurang lebih 15 meter. Saya dari sini, saya terlemparnya di pohon pisang itu. Ini yang ada tendanya biru itu. Padahal kan dari sini. Kalau secara manusiawi, saya mesti pingsan di sana. Tapi mengapa saya padahal itu kan ada pagar bata itu, pagar batu situ. Kalau saya tuh terlemparnya sini, itu reruntuhan itu sudah ke jalan semua ini. Bangunan yang sana itu runtuhnya ke sini, sini ke sana. Jadi kalau saya ke situ, keluar ke situ, pasti saya itu dari bangunan situ dan dari bangunan sini. Tapi mengapa kok saya terlemparnya ke pohon pisang itu? Di tengah kepanikannya untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang terperangkap reruntuhan puing rumahnya, Ripto pun masih sempat menyelamatkan beberapa tetangga yang juga tertimbun reruntuhan rumah mereka sendiri. Setelah itu kan saya menolong tetangga, belum ada yang keluar, masih terperangkap di dalam semua. Jadi baru ada 4 orang yang selamat sudah bisa keluar. Yang jadi korban ini korban meninggalnya di sini. Ini reruntuhan ini meninggalnya di sini. Ini juga meninggal. Ini situ, ini meninggal. Itu juga meninggal. Tengah ini juga meninggal. Kehilangan rumah dan harta benda lainnya tak membuat Ripto dan keluarganya putus asa. Namun sebaliknya, Ripto meresponi semua peristiwa ini dengan hati yang bersyukur. Bukannya saya menggerutu, bukannya saya boleh dikatakan suam-suam dalam kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi atas pertolongan Tuhan Yesus itulah yang benar-benar telah menyelamatkan keluarga saya mengucap syukur. Dan ini untuk masa-masa yang akan datang, ini sebagai boleh dikatakan sebagai pendewasaan atas iman saya. Jadi saya memang benar-benar merasa mendapatkan kekuatan yang baru dengan musibah ini. Saya kalau banyak orang-orang yang stres menghadapi masalah ini, tapi saya bersyukur. Mujizat masih ada loh Monty sampai betul. Dengan hari ini. Dan luar biasa ini lewat doa ya. Ternyata doa orang benar itu kalau didoakan dengan yakin itu besar kuasanya. Pak Ripto ini waktu dia berdoa, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia terlempar 15 meter dan selamat. Keluarganya semuanya selamat. Benar. Luar biasa. Pada sekeliling rumahnya banyak yang meninggal dunia. Betul. Jadi jangan lupa berdoa ya senantiasa Monty. Nah pemirsa, masih ada 2 kisah lain yang menyentuh akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. Ingin sukses dalam membina hubungan dengan pasangan, teman, keluarga, atau dalam bisnis? Temukan jawabannya di Solusi Jumpa Pemirsa dengan tema Developing Successful Relationship. Bersama Nunggus Tahitu dan Diana Nasution, Zekli dan Nafa Urba, dan Insinyur Ciputra. Yang akan diadakan di Gedung Balai Kartini, Jakarta pada hari Sabtu 29 Juli 2006. Anda akan mendengar dan bertemu langsung dengan para sumber kesaksian yang akan membagikan tips sukses dan dilayani langsung oleh Bapak Mark McLendon. Tempat terbatas, segera hubungi kami sekarang juga ke 021 8990 5960 atau 021 8990 3344. Jangan lewatkan kesempatan besar ini. Wow, kita berdua rindu loh pemirsa untuk berjumpa dengan saudara dalam acara yang sangat menarik ini ya. Ya, dan ada kesempatan yang bagus juga pada waktu nanti Solusi Off Air, Anda bisa langsung bertanya jawab dengan narasumber. Menarik sekali, datang ya. Pemirsa, berikut adalah kisah keluarga Timotius yang menemukan kedua cucunya terkubur di bawah reruntuhan tembok rumah mereka. Apakah kedua cucunya selamat? Berikut kisahnya. Pagi itu saya mau tenis, saya nyapu dulu, istri saya keluar ke sana, mulai gempa bergerak, saya terlungkup jatuh, saya jenggelek gini, bangun, melihat rumahnya sudah roboh semua, saya lari ke sana.
Cucunya Pak? Loh, cucunya di mana? Di dalam tertimbun 2 orang, Priska dan Dita. Wah, saya terus lari ke sana. Begitu. Dia di bawah saya ini. Lantas saya duduk jongkok. Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki kau ambil cucu saya, kami serahkan sepenuhnya. Kau ambil, tapi sucikan lebih dahulu, agar bisa menantu Tuhan di kelak kemudian hari. Tapi kalau memang masih hidup, berikan tenaga bagi saya, agar saya mampu untuk melaksanakan penggalian cucu saya ini. Ya udahlah, sudah saya serahkan semuanya pada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki seperti itu mungkin sudah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang paling baik. Lantas saya kerjakan satu persatu. Wah, ini rambutnya sudah tahu. Please diam, jangan nampakkan ya, tunggu dulu, tahan nampakkannya. Kalau tidak ditahan, debu kan masuk. Terus badannya saya gerayai, tertimbun bantal. Jadi empuk lah. Bantalnya saya ambil longgar. Longgar saya duduk, tidak bisa, kepalanya tercepit ini. Malang begini. Seakan-akan saya itu diberitahu, di bawah kepala ada bata, ambil. Seakan-akan begitu. Langsung saya di bawahnya ketemu bata. Sekian ini, beberapa gini, saugak-ogak gini, kena, saya duduk, saya ambil gini, longgar. Longgar, kepalanya medun, turun. Bisa kau duduk gini, tapi kakinya tertimbun gitu. Saya berkali lagi, seperti orang menggali ketela itu. Tertimbun ini, menurut perkiraan saya, lebih kurang hampir 2 jam. Yang Priska sudah ketemu, saya angkat. Anak saya yang satu saya bawa keluar, saya berdoa di depan, saya terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menolong anak saya Priska, walaupun anak saya Tabita belum bisa ketemu. Ya Tuhan, bila saya diizinkan untuk kembali di sisi Engkau, saya siap. Saya siap, dan kalau Engkau tidak berkenan, tolonglah hamba-Mu ini. Saya kembali lagi, Dita. Prosesnya sama, hanya kepala memang lecet, kaki lecet, punggung lecet. Sementara itu, Dita juga keadaannya dayanya lecet-lecet banyak. Lecet-lecet ringan, banyak. Saya sujud sama Tuhan, saya di situ berdoa, merasa terima kasih sudah diselamatkan. Ya, saya memang mengucap terima kasih kepada Tuhan atas kejadian ini karena keluarga kita semua diselamatkan. Saya mempunyai keyakinan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang paling bagus. Tidak ada rencana yang melebihi rencana Tuhan, kebaikannya. Tuhan itu baik. Luar biasa ya, Lev, ya. Betul sekali. Sudah terkubur hidup-hidup selama 2 jam, nanti. 2 jam. Tapi Tuhan itu mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka ya. Iya, sekali lagi lewat doa. Ya, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan keluarga ini ya. Luar biasa, Luar ini biasa. kisah dahsyat nih Monty nih. Dan ada lagi nggak kisah yang seperti ini nih? Ada, ini menarik sekali. Pemirsa, Anton, istri dan anak-anaknya tetap di dalam kamar pada saat gempa mengguncang. Keajaiban apa yang terjadi dengan keluarga Anton? Kita simak kisahnya berikut ini. Ojo podo sebab iki kudu Setengah 6 subuh itu terjadilah gempa yang dahsyat itu, dan saya kebangun bersama istri saya. Dan jadi kita nggak disuruh keluar, jadi suami saya bilang udah kita berdoa aja di kamar, kita pasrah aja. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan perlindungan-Mu Tuhan. Dene iku turun kasane. Selama gempa itu berlangsung, kita masih tetap di dalam kamar dan terus berdoa kepada Tuhan. Itu kamar serasa bergoyang luar biasa, kami seperti berada dalam sebuah mesin cuci. Orang mengatakan kami tuh bodoh gitu. Kenapa kok nggak mau keluar pada saat gempa terjadi?
Benarkah doa di tengah bencana adalah suatu kebodohan? Kasih karunia Tuhan turun atas keluarga Anton. Karena tidak sedikit pun yang rusak dari rumah mereka. Rumah itu tetap berdiri dari sekian banyak rumah yang runtuh. Namun setelah gempa itu selesai, saya memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi atas gempa itu. Dan saya keluar kamar bersama istri dan anak saya, kami bawa keluar. Dan saya melihat lingkungan sekitar saya. Saya sangat terkejut ketika melihat rumah-rumah pada roboh. Bakalono pailan lan lindu ing pirang-pirang panggonan. Tapi puji Tuhan kita sekeluarga selamat walaupun kita berada di dalam rumah. Aduh, ini gempa yang luar biasa. Saya melihat kampung saya hancur gitu, desa saya hancur gitu, banyak yang menderita di situ. Dan saya berdoa sama Tuhan, apa maksud Tuhan terjadi semua ini gitu loh. Saya melihat begitu banyak yang luka-luka gitu di sekeliling saya gitu loh. Walaupun saya satu sisi saya belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya bilang sama Tuhan, saya mengucap syukur Kau melindungi kami. Dalam sekejap, dalam hitungan detik, itu roboh semua rumah. Kalau saya sadar di situ bahwa segala yang ada pada kita itu sesungguhnya punya Tuhan. Kalau dalam sekejap Tuhan mau ambil, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanging iku kabeh mung lagi wiwitaning sangsara. Dan setelah terdengar dari kabar-kabar begitu banyak jiwa-jiwa yang hilang, ribuan jiwa hilang, dan terus-menerus jumlah semakin bertambah, membuat saya semakin sedih. Kemanakah jiwa-jiwa itu Tuhan? Saya melihat darah di sana sini yang membuat hati saya pilu banget melihat kota yang hancur. Tapi saya melihat begitu banyak penderitaan, banyak tangisan di sekeliling saya. Mereka berjalan, mereka nggak tahu mau kemana, mereka nggak punya rumah. Mereka udah nggak punya rumah, mereka banyak yang meninggal, banyak yang kehilangan orang tua, banyak yang kehilangan anak. Anak-anak yang menangis, nggak ada orang tuanya. Ketika saya melihat itu semua, Tuhan, belas kasihan yang kami butuhkan saat ini. Ngarepake zaman anyar. Luar biasa ya, Dev ya. Orang lain waktu gempa kan lari keluar nih Monty, tapi keluarga Anton ini justru digerakkan untuk berdoa di dalam rumah. Untuk berdoa. Dan yang menarik juga apa? Mereka itu dianggap bodoh sama orang-orang. Ya, tetapi kita belajar sesuatu kalau kita melakukan hal yang sepertinya bodoh, tapi kalau taat sama Tuhan, mujizat itu terjadi. Amin. Luar biasa ya. Nah, pemirsa, setelah apa yang Anda saksikan dari kesaksian demi kesaksian, bahwa satu hal yang kita bisa belajar malam hari ini, bahwa kalau kita berseru di dalam nama Yesus, kita diselamatkan. Pemirsa, mungkin saat ini Anda tidak mengalami bencana alam, tapi Anda sedang mengalami masalah yang begitu berat. Mungkin Anda sedang mengalami penyakit yang menurut dokter sudah tidak ada harapan. Tapi percayalah, ada mujizat di dalam Yesus Kristus. Mungkin juga Anda sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga, keretakan dalam rumah tangga, hampir bercerai, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, bagi Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Seperti apa yang sudah kita saksikan, bahwa setiap sumber kesaksian waktu mereka berseru di dalam nama Yesus Kristus, keselamatan, mujizat terjadi. Dan malam hari ini, kalau Anda juga mau mengalami keselamatan, saudara mau mengalami mujizat, mari buka hatimu dan
ikuti saya berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau saya sudah menyaksikan tayangan di Solusi ini, bagaimana pertolongan-Mu itu luar biasa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini saya membuka hati saya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terimalah saya Tuhan, ampuni segala dosa saya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, saya berdoa untuk setiap pemirsa yang sedang mengalami masalah dalam sakit penyakit. Saat ini saya mau katakan di dalam nama Yesus, penyakit itu dihilangkan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan setiap rumah tangga yang sedang mengalami persoalan, keretakan saat ini, ketika pemirsa berseru kepada nama Yesus, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pemirsa, siapapun di dunia ini pasti menghadapi masalah. Namun masalah tersebut akan menjadi lebih ringan jika ada orang lain yang mau berempati dengan kita. Jika malam ini Anda menyaksikan program ini dan Anda sedang menghadapi masalah, jangan Anda segan untuk menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kami siap berdoa dengan Anda 24 jam sehari. Butuh inspirasi? Temukan jawabannya di www.jawaban.com. A complete answer. Hikmat membawa perubahan. Awali hari dengan langkah tepat bagi keberhasilan hidup Anda. Kami hadirkan langsung di HP Anda rahasia hikmat yang menjanjikan kekayaan, kebahagiaan, dan umur panjang. Tersedia dalam 3 versi. Versi bahasa Indonesia ketik CBN, spasi on, spasi hikmat. Versi bahasa Inggris type CBN, space on, space wisdom. Dan khusus untuk anak muda ketik CBN, spasi on, spasi gaul. Kirim saja ke 7266. Sekali lagi 7266. Warnai harimu dengan CBN Mobile, partner Anda menuju sukses. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mujizat pasti terjadi dalam hidup Anda. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.